Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Purworejo, Bapak Nur Aziz, SPD MPDBI, untuk membicarakan bagaimana pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah. Bersama dengan saya, Bapak Nur Aziz, SPD MPDBI, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Angga juga sehat. Amin. Sebelum menuju kepada pembahasan mengenai kebijakan ini Pak, apabila kita agak flashback ke belakang, menuju ke belakang di awal pandemi. Sejak pemerintah nyatakan status pandemi dan sekolah diliburkan waktu itu. Apa tanggapan dan tindakan Bapak yang pertama kali Bapak lakukan waktu itu? Ya. Terima kasih. Jadi mungkin di revisi mungkin tidak diliburkan ya Mas ya. Tidak diliburkan istilahnya, tapi kemudian dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu adalah berkonsolidasi dengan seluruh warga sekolah, dengan guru-guru, karyawan, dan juga orang tua. Saya menerbitkan surat edaran sebagai turunan dari surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi, kemudian untuk menyampaikan bahwa mulai tanggal 16 Maret itu dilaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ. Kemudian kami segera membuat gugus COVID di sekolah. Jadi di sekolah ini saya buat satuan tugas gugus COVID yang diketuai oleh Pak Pranata, sekaligus dia adalah wakil kepala urusan humas. Kemudian setelah itu kami menyiapkan sesuai dengan edaran dari provinsi tentang sarana prasarana berkaitan dengan COVID, yaitu antara lain APD, kemudian alkes lainnya, alat kesehatan lainnya, untuk memenuhi permintaan atau surat dari dinas provinsi. Kemudian melengkapi sarpras seperti tempat cuci tangan dan sebagainya. Termasuk juga melengkapi slogan-slogan dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini warga besar SMA 1 belum ada yang mudah-mudahan tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19. Itu Mas. Ya. Kalau tidak salah pada waktu itu sedang dilaksanakan penilaian tengah semester itu Pak. Ya. Nah itu bagaimana tindakan Bapak menghadapi itu? Ya, penilaian tengah semester ini memang setelah saya koordinasi dan sebagainya, sarpas dan sebagainya, saya juga menyiapkan sumber dayanya Mas. Sumber dayanya itu melalui namanya IHT, in-house training, untuk melatih guru-guru agar mulai mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk ulangan harian dan sebagainya, itu sudah mulai menggunakan aplikasi mulai XM, kemudian Microsoft 365, kemudian Google Classroom, kemudian juga ada aplikasi yang lain yang digunakan oleh para guru. Kami memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu guru-guru kita ada beberapa yang sudah IT literate, ya sudah mampu mengoperasikan komputer, mengoperasikan aplikasi-aplikasi. Di sini ada Bu Trisni, ada Bu Ainun, ada Pak Cahyo. Itu kami manfaatkan sumber daya yang ada dengan prinsip share and care, peduli dan berbagi dan peduli. Nah, kemudian dari situ alhamdulillah kita bisa mengadakan semacam training, in-house training dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di SMA 1. Kemudian dalam perjalanan
Bapak Ibu guru sudah banyak yang bisa mengoperasikan, mungkin ya masih ada sedikit yang masih terkendala dengan itu. Nah, untuk tadi yang ditanya tengah semester misalnya, itu memang kemarin juga saya akui ada sedikit kendala teknis karena beberapa teman guru mungkin belum menguasai betul bagaimana mengedit soal dan sebagainya, bagaimana snap soal dari suatu buku kemudian diunggah ke aplikasi dan sebagainya. Jadi ini mungkin menjadi tantangan kita. Dan yang paling membanggakan, teman-teman guru kita itu fight itu ya, ingin sekali, dia tidak mau membeli aplikasi yang sudah jadi tapi ingin belajar. Gitu, itu yang harus kita kalau guru-guru mungkin kalau ada yang orang yang untuk membeli yang sudah jadi aja kan kepenak gitu ya. Tapi ini tidak, teman-teman guru kita itu sangat fight untuk itu. Nah, karena dia merasa kalau dia memanfaatkan dengan benar, dengan tekun, itu nanti akan tambah ilmunya. Itu yang saya hargai itu. Bagus sekali ya. Ya. Jadi terus mengalami evaluasi dari hari ke hari kebaikan. Ya. Lalu apabila kita dapat mereview setiap kebijakan yang ada sejak awal pandemi hingga saat ini, kebijakan apa saja yang Bapak terapkan di satuan pendidikan ini? Ya, kebijakan-kebijakan yang saya terapkan tadi sudah saya sampaikan, dari mulai koordinasi, konsolidasi, sampai dengan penerbitan SK, gugus COVID, kemudian membangun sarana prasarana, kemudian saya selalu mengadakan koordinasi tiap hari Senin dan Jumat dengan guru-guru. Kemudian kami setiap Kamis pagi itu apel khusus dengan karyawan atau tenaga kependidikan. Itu setiap minggu saya apel waktunya hari Kamis jam 7. Itu bagian dari terus mengkomunikasikan dan menyampaikan tentang perkembangan COVID. Bagaimana mereka harus menyikapi kondisi yang seperti ini. Kemudian juga saya mengikuti edaran-edaran dari provinsi. Terus kita mengikuti, mematuhi apa-apa yang diinstruksikan oleh dinas vertikal. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan gugus COVID tingkat kabupaten, gugus COVID tingkat kecamatan. Ya, terus kami berkomunikasi sehingga kami terus mendapatkan update berita terkini di Purworejo pada khususnya itu. Terus kami juga mengadakan share and care tadi dengan cara yaitu kami membantu masyarakat yang terimbas dengan membantu bantuan sembako dan beras. SMA 1 waktu itu ikut membantu, kemudian juga tapi sebagian hanya untuk internal dan ada sebagian yang masyarakat umum, gitu ya. Internal ini maksudnya teman-teman GTT, PTT yang terdampak, gitu ya. Kemudian juga kami juga mengajak teman-teman di tingkat MKKS untuk memberikan bantuan APD ke 5 rumah sakit. 5 rumah sakit. Jadi APD berbentuk macam-macam itu, ya, ada hazmat macam-macam itu, ya, sampai dengan disinfektan dan sebagainya. Itu kami bagikan ke 5 rumah sakit di Kabupaten Purworejo. Kemudian dari sisi pembelajaran, kami juga mengambil kebijakan untuk membantu pulsa kepada siswa atau kuota kepada siswa, walaupun tidak begitu banyak. Kalau dapat ditanyakan Pak, apa saja mungkin kendala yang Bapak temui dari kebijakan tersebut dan solusi yang Bapak terapkan? Ya, jadi kendala yang kita temui, satu itu kendala sumber daya, ya. Tadi solusinya sudah saya laksanakan, namanya IHT dengan prinsip share and care, ya, berbagi dan peduli. Kemudian kendala lainnya di PJJ ini adalah kendala-kendala juga yang bersifat teknis, yang terkait dengan internet yang kadang-kadang turun, ya,
internet yang agak tidak stabil gitu ya, itu kendala-kendala teknis. Kemudian juga kendala-kendala yang lain, Bapak Ibu guru juga mungkin ada yang terkendala dengan pembelajaran jarak jauh, misalnya bermasalah dengan ada anak yang barangkali karena aksesnya sulit. Nah itu pemecahnya itu ada 3 anak ya, 3 anak kemarin yang kita bantu untuk datang ke sekolah untuk masuk ke laboratorium sehingga dia melaksanakan pembelajaran atau tes atau lainnya itu di sekolah. Sebenarnya saya juga punya kebijakan untuk membantu HP kepada orang tua atau kepada siswa-siswa yang terkendala dengan HP lewat teman-teman ya, itu yang tergabung dalam namanya program yang peduli siswa gitu ya. Tapi sampai hari ini itu belum ada yang mengajukan ya di SMA 1. Jadi kami sebenarnya sudah siap, tapi saya selalu koordinasi manajemen katanya belum ada itu yang mengajukan untuk minta bantuan HP. Dan alhamdulillah kemarin kami juga ikut kebijakan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu membuka namanya sekolah virtual di Boyolali dan di daerah Pantura. 2 sekolah. Apa yang kami lakukan adalah membantu 2 buah HP. 2 buah HP baru ya kita kirim ke sana lewat MKKSS provinsi. Itu antara lain. Sebagai bentuk kepedulian kita juga ya, Pak, sebagai sekolah untuk menangani pandemi ini. Betul. Lalu menyikapi masih adanya keluhan dan keresahan dari mulut ke mulut, telinga ke telinga dari masyarakat tentang pelayanan pendidikan ini. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut dan sebenarnya bagaimana yang terjadi di lapangan sampai ada berita-berita tersebut, Pak? Ya, jadi kami memaksimalkan fungsi dari humas ya. Jadi kami prinsipnya kalau ada masalah itu disampaikan kepada humas, kemudian kita jawab ya permasalahan itu. Nah, selama ini ya masalah-masalah itu alhamdulillah sudah selesai di tingkat humas ya. Jadi belum ada sampai hari ini yang saya harus ikut mengatasi. Itu satu yang saya syukuri betul ya. Nah, kemudian saya juga menghimbau kepada masyarakat atau mungkin siswa atau apapun kalau ada hal-hal yang kurang mungkin tepat bisa diajukan. Kalau memang itu serius sekali ya secara langsung saya akan terbuka untuk itu. Jadi dalam hal ini saya mungkin menyampaikan bahwa untuk suatu hal yang efektif pada situasi seperti ini memang itu sulit. Memang itu sulit, harus kita akui bersama. Dari lembaga apapun sekarang itu memang tidak bisa sangat efektif ya. Kita yang penting kita bagaimana memberikan layanan yang terbaik menurut kemampuan kita. Kita tidak bisa menerapkan hal yang ideal. Jadi ini memang terjadi di mana-mana dan pandemi ini memang membuat kita sangat harus bisa beradaptasi dengan cepat itu. Jadi saya harus menyadari bahwa kalau layanan itu belum sempurna atau katakanlah layanan itu kurang memadai ya kita akui dan kita sadari bersama mestinya kondisi ini adalah kondisi luar biasa ya. Jadi in the state of emergency ya dalam bahasa Inggris ya, dalam kondisi darurat seperti ini kita tidak bisa mengharapkan yang ideal. Tapi teman-teman, manajemen dan sebagainya bertekad untuk tetap memberikan layanan pendidikan utamanya di SMA 1 ini dengan sebaik-baiknya. Paling itu prinsip yang kami pegang gitu. Memberikan pelayanan yang sebaik-baik mungkin ya, Pak. Iya. Untuk terakhir nih, Pak. Iya. Apa harapan Bapak sebagai kepala satuan pendidikan yang merupakan pejuang pendidikan di Indonesia? Terhadap keadaan saat ini, apa harapan Bapak? Harapan saya ya terkait dengan kondisi yang seperti ini. Satu, mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dengan ditemukannya vaksin, dengan ditemukannya obat, dan sebagainya. Yang kedua, harapan saya situasi pembelajaran itu normal kembali, sehingga
siswa-siswa bisa tatap muka, kemudian pendidikan karakter itu bisa kita kuatkan, ya, lebih intens, komunikasi dengan guru dengan siswa ini tidak tergantikan. Sebab komunikasi lewat media sosial itu sangat terbatas. Kita mengajar tidak tahu bagaimana gerak tubuhnya, tidak tahu body language-nya, tidak tahu bagaimana suasana hati. Itu sangat penting bagi guru untuk memahami itu. Kemudian saya juga berharap masyarakat sadar betul tentang protokol kesehatan. Dan mulai sekarang masyarakat harus mengubah mindset bahwa memang kesehatan itu utama dan keselamatan itu sangat utama, sehingga protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh para ilmuwan, oleh tenaga ahli medis itu harus kita percaya. Kita tidak boleh percaya kepada hoax yang menyatakan bahwa ini adalah apa, tapi kita harus percaya kepada para pemerintah, para ilmuwan, para ahli medis bahwa ini adalah kondisi yang berbahaya. Kemudian saya juga ada satu hal yang barangkali terlewatkan oleh banyak orang, bahwa pandemi ini menurut saya adalah natural catastrophic. Jadi ini adalah bencana lingkungan. Untuk itu maka mulai sadar harus kita peduli lingkungan. Udara itu adalah lingkungan. Kita harus bertanya, kenapa udara sekarang itu kondusif untuk virus, sedang beberapa tahun lalu tidak? Itu harus kita tanyakan. Jadi maksud saya adalah kepada siapapun saya ingin berpesan, jangan hanya fokus pada masalah medis, tapi juga masalah lingkungan. Itu yang barangkali sekarang terlepas. Saya sangat berharap para ahli-ahli lingkungan mulai berpikir tentang itu. Jadi pendekatannya itu pendekatan komprehensif, tidak melulu pendekatan medis, tapi juga pendekatan lingkungan. Yang terakhir, saya juga ikut berusaha berkontribusi dengan cara membuat lagu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya sekarang memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kepedulian, kita saling peduli. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus punya semangat bahwa pandemi ini akan segera selesai, sehingga ada optimisme di masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu frustasi. Itu lagu yang ingin saya pesankan kepada masyarakat. Itu, Mas. Ya, Bapak, terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan. Kami berharap Bapak Kepala Sekolah dan juga pejuang pendidikan yang ada di Indonesia selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semangat untuk terus-menerus memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Mas Angga. Terima kasih Selamat juga. pagi. Oke. Ya, seperti itulah kiranya pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Jawa Tengah. Seperti inilah keadaan yang kita alami. Tak lupa kepada pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah daerah beserta jajaran dinas yang bekerja dalam pelayanan pendidikan, seluruh satuan pendidikan dan guru, tenaga pendidik, dan pejuang pendidikan di Indonesia. Salam hangat dari kami dan apresiasi setinggi-tingginya dari kami, para pelajar Indonesia. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi para generasi bangsa. Terima kasih.